Oke, kali ini kita akan bedah sebuah ide yang cukup radikal dari bukunya Sam Taggart, Eat What You Kill. Ini sebuah filosofi yang intinya memaksa kita buat milih. Di dunia penjualan, kita ini pemburu atau justru kita yang diburu? Pertanyaan tadi itu bukan sekedar basa-basi loh. Menurut Tagar, jawaban Anda buat pertanyaan itu, iya itu yang nentuin segalanya. Cara Anda kerja, cara Anda mikir, dan ujung-ujungnya seberapa sukses Anda nantinya. Nah, Taggart ini ngebagi dunia penjualan jadi dua tipe, herbivora dan karnivora. Kalau herbivora ya dia tipe yang pasif, nungguin aja dikasih prospek sama perusahaan. Suksesnya ya segitu-gitu aja, tergantung dikasih apa. Beda banget sama karnivora. Mereka nggak nunggu, mereka itu berburu. Mereka ciptain peluang sendiri, pegang kendali penuh atas nasib mereka. Sesuai judulnya, mereka makan apa yang mereka bunuh. Terus, apa dong yang bedain keduanya? Mungkin kita mikir, oh ini soal bakat atau pengalaman puluhan tahun. Tapi kata Taggart bukan itu. Perbedaan paling fundamental yang nyumbang 80% kesuksesan, itu semua soal pola pikir. Taggart tuh suka banget sama kutipan ini. Intinya simple. Medan perang pertama dan yang paling penting dalam penjualan itu ada di kepala kita. Kemenangan harus diraih di situ dulu, baru deh bisa jadi kenyataan dalam bentuk komisi dan kesepakatan yang berhasil. Nah, dalam perubahan pola pikir ini ada 3 level yang bisa kita pilih. Pertama, jadi si korban. Ini yang dikit-dikit nyalahin keadaan. Kedua, si penyintas, yang kerjanya ya cuma seadanya, asal aman aja. Tapi tujuan utamanya adalah jadi si penakluk. Ini mentalitas karnivora sejati. Gak pernah puas sama target, tapi selalu haus, pengen mecahin rekor dan nyari tantangan baru. Oke, katakanlah pola pikir penakluknya udah dapat nih. Baru kita bisa ngomongin taktik. Soalnya kan, pola pikir doang tanpa tindakan ya cuma mimpi. Sekarang, ayo kita pelajari gimana caranya seorang karnivora berburu, yaitu dengan menguasai pitch mereka. Taggart pernah cerita pengalaman buruknya sama seorang penjual Ford. Dia udah bilang loh, dia tuh nggak peduli soal mesin. Tapi si penjual ini malah ngoceh terus soal fitur-fitur teknis. Nah, ini contoh klasik herbivora. Lebih fokus sama skrip di kepalanya daripada bener-bener dengerin apa yang dibutuhin mangsanya. Coba bandingin sama pengalamannya di dealer Ferrari. Di sana penjualnya malah nyaranin mobil yang lebih murah. Tujuannya buat ngebangun kepercayaan. Nah, ini dia cara pikir karnivora. Dia nggak cuma ngejar satu komisi hari ini, tapi ngebangun hubungan buat perburuan yang jauh lebih gede di masa depan. Jadi, pitch seorang karnivora sejati itu bukan asal ngomong tanpa arah. Mereka itu ngikutin kerangka kerja 5 langkah yang udah terbukti. Setiap langkahnya itu dirancang buat membangun momentum, buat nuntun prospek secara alami, dari yang awalnya cuma penasaran, sampai akhirnya percaya. Kebanyakan tenaga penjualan kan nunggu ada keberatan muncul, baru deh coba ditangani. Tapi karnivora, mereka mikirnya beberapa langkah ke depan. Mereka nggak nunggu diserang, mereka justru menetralkan semua potensi keberatan, bahkan sebelum si prospek kepikiran. Gimana caranya? Taggart nyebutnya taktik 8 mile. Ini strategi brilian yang inspirasinya dari adegan pertarungan rap legendaris di filmnya Eminem. Intinya satu, rebut kendali cerita dari detik pertama. Dengan ngakuin semua kelemahannya di awal, Eminem itu seolah-olah ngelucutin semua senjata lawannya. Nah, dalam penjualan artinya kita yang pertama kali ngangkat isu harga, atau soal kompetitor, atau keraguan-keraguan lainnya. Jadi prospek nggak bisa pakai itu buat nyerang balik kita. Oke, setelah kita berhasil ngebawa percakapan dan menetralkan semua keberatan, kita sampai di momen penentuan. Pitch yang keren itu baru pemanasan. Pertarungan sebenarnya itu dimenangkan atau dikalahkan di sini, pas bagian penutupan. Daripada langsung minta satu ya gede yang berisiko ditolak, seorang karnivora itu ngebangun apa yang disebut kereta ya. Jadi mereka ngajuin serangkaian pertanyaan-pertanyaan kecil yang gampang banget buat disetujui. Setiap ya itu kayak satu gerbong kereta yang nambahin kecepatan. Sampai akhirnya kereta ini momentumnya kuat banget. Dan ya terakhir buat membeli itu rasanya jadi kayak tujuan yang logis dan ya nggak bisa dihindari. Dan Taggart ini nyediain satu set lengkap perkakas buat menutup penjualan. Jadi ini bukan cuma satu cara, tapi banyak banget alat buat situasi yang beda-beda. Ada yang namanya puppy dog close, yang intinya ngebiarin prospek jatuh cinta dulu sama produknya. Ada juga just do it close buat ngasih dorongan ke pelanggan yang ragu-ragu. Kuncinya cuma satu, tahu kapan harus pakai alat yang mana.
Oke, jadi setelah kita kuasai pola pikir, pitch, sama penutupan, terus buat apa semua ini? Apa sih tujuan akhirnya jadi seorang karnivora penjualan? Jawabannya ternyata jauh lebih dari sekedar dapat komisi gede. Nah, disinilah beda fundamentalnya. Antara jadi karyawan biasa yang gajinya tetap, potensinya ya mentok segitu aja, atau jadi seorang independen yang berani taruhan sama kemampuan diri sendiri. Seorang karnivora itu nggak mau penghasilannya dibatasin orang lain. Mereka mau pegang kendali penuh atas nasib finansial mereka. Kalimat ini, wah ini ngerangkum semuanya. Taggart pernah bilang ke seorang CEO, dia lebih milih komisi murni daripada gaji yang aman. Kenapa? Karena dia mau bikin si CEO itu nulis cek komisi yang saking gedenya sampai bikin nangis. Itu bukan sombong loh, itu keyakinan yang absolut pada kemampuan diri sendiri buat berburu dan berhasil. Dan inilah tujuan utamanya. Menjadi karnivora itu bukan berarti kerja gila-gilaan 24 jam sehari. Justru kebalikannya. Ini soal gimana caranya ngasilin duit secara efisien supaya kita punya kebebasan, waktu, dan sumber daya buat ngebangun hidup yang benar-benar kita impikan di luar kerjaan. Ujung-ujungnya, semua ini ngerucut ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungin. Coba deh lihat kerjaan Anda sekarang dan jawab yang jujur. Apakah karir Anda yang melayani hidup Anda atau justru hidup Anda yang melayani karir Anda? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.